Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari teknik mobil Jepang dan berbicara dengan mekanik Toyota dan Honda yang menganggap mesin yang terlalu boros adalah mesin yang sedang menderita. Oleh karena itu, kita akan mengurai 20 rahasia dari kearifan ini. Kita akan beralih dari sekadar pengemudi menjadi ahli penghematan bahan bakar. Tapi hati-hati, karena setelah Anda memahami fisika trik nomor 20, Anda tidak akan pernah lagi menghidupkan mobil Anda dengan cara yang sama. Dan itu baru permulaan, karena apa yang akan Anda pelajari di posisi nomor 11 akan mengubah persepsi Anda tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan mesin Anda untuk bernapas. Mulai Kizuna dan mitos pemanasan. Selama beberapa dekade, kita telah diajarkan bahwa untuk merawat mesin, kita harus menyalakannya dan membiarkannya beristirahat 10 atau 15 menit sebelum berangkat, terutama di pagi yang dingin. Kita harus membiarkan oli naik, kata mereka. Di Jepang, para insinyur menertawakan kebiasaan ini. Teknik Kizuna, yang berarti koneksi, menyatakan bahwa pemanasan terbaik untuk mesin injeksi elektronik modern terjadi saat bergerak, bukan saat idle. Fisika sangat jelas. Mesin dalam keadaan idle membutuhkan waktu 3 kali lebih lama untuk mencapai suhu operasi optimalnya daripada mesin yang bekerja di bawah beban ringan. Ketika Anda membiarkan mobil menyala tanpa bergerak, pembakaran tidak sempurna karena komputer memperkaya campuran secara berlebihan. Bensin sisa itu tidak hanya terbuang, tetapi juga mencuci dinding silinder, menghilangkan lapisan pelindung oli dan mengkontaminasi bak mesin. 60 detik pertama sangat penting, ya, tetapi hanya untuk memastikan tekanan oli stabil. Setelah 1 menit, pengemudi Jepang mulai bergerak dengan lembut. Dengan bergerak, Anda tidak hanya memanaskan mesin tetapi juga transmisi, diferensial, dan bantalan roda, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh idle. Teknik telur di bawah pedal. Psikologi yang diterapkan pada mengemudi adalah salah satu senjata Jepang yang paling ampuh. Di sekolah mengemudi Osaka, diajarkan metafora visual yang tidak pernah gagal. Bayangkan ada telur mentah di antara sepatu Anda dan pedal gas. Tujuan Anda adalah menggerakkan kendaraan tanpa memecahkan cangkangnya. Ini bukan hanya saran kelembutan. Ini adalah pelajaran tentang efisiensi volumetrik dan kontrol katup throttle. Setiap kali Anda menginjak pedal gas secara tiba-tiba, komputer mobil Anda mendeteksi permintaan beban instan dan masuk ke mode yang disebut pengayaan akselerasi. Dalam keadaan ini, rasio udara bahan bakar menjadi kaya, menyuntikkan hingga 30% lebih banyak bensin daripada yang sebenarnya dapat dibakar oleh mesin secara efisien. Master penghematan Jepang tidak menginjak pedal. Mereka memanjakannya secara progresif. Fisika memberitahu kita bahwa inersia adalah musuh terbesar penghematan. Mengatasi keadaan diam 1,5 ton logam membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Anda menerapkan energi itu secara tiba-tiba, sebagian besar akan hilang dalam bentuk panas dan gesekan. Dengan berakselerasi secara bertahap, Anda memungkinkan transmisi untuk menaikkan gigi pada titik stres terendah, menjaga putaran di zona torsi tertinggi dan konsumsi terendah. Idle adalah pembunuh diam-diam. Ada aturan emas dalam lalu lintas Tokyo, aturan 5 detik. Jika Anda akan berhenti selama lebih dari 5 detik dan Anda tidak memiliki sistem start-stop otomatis, lebih efisien mematikan mesin dan menghidupkannya kembali daripada membiarkannya menyala. Banyak pengemudi barat khawatir bahwa menghidupkan mesin akan mengonsumsi lebih banyak atau merusak starter. Realitas teknis yang disetujui oleh mekanik tingkat tinggi adalah bahwa bahan bakar yang dibutuhkan untuk start panas setara dengan hanya 1 atau 2 detik idle. Berhenti di lampu merah yang panjang, dalam kemacetan, atau menunggu seseorang dengan mesin menyala adalah bentuk ketidakefisienan yang paling murni. Mesin rata-rata 2 liter mengonsumsi sekitar 1 liter bahan bakar per jam hanya untuk tetap berputar. Di kota yang macet, mudah untuk mengumpulkan 30 menit idle sehari. Itu adalah 15 liter yang terbuang sia-sia per bulan. Selain itu, idle adalah keadaan terjorok untuk mesin. Suhu pembakaran yang rendah mendorong akumulasi karbon di katup dan mengotori sensor oksigen. Aerodinamika gerilya perkutan.
Pada kecepatan kota, kurang dari 60 km per jam, menurunkan jendela adalah cara paling cerdas untuk mendinginkan diri. Namun saat Anda melewati batas 80 km per jam, fisika fluida mengubah aturan permainan. Pada kecepatan tinggi, jendela terbuka menciptakan efek parasut di dalam kabin, memecah aliran udara laminar, dan secara drastis meningkatkan koefisien hambatan, CD. Dalam skenario ini, upaya ekstra yang harus dilakukan mesin untuk mengatasi hambatan aerodinamis itu mengonsumsi lebih banyak bensin daripada pengoperasian kompresor AC. Trik gerilya Jepang adalah memahami ambang batas ini. Pada kecepatan tinggi, naikkan jendela dan gunakan AC dalam mode sedang. Mobil akan meluncur di udara dengan efisiensi anak panah. Tapi ada rahasia tambahan. Banyak pengemudi menggunakan AC dalam mode udara luar, yang memaksa sistem untuk terus-menerus mendinginkan udara panas. Ahli Jepang menggunakan resirkulasi. Dengan mendinginkan udara yang sudah dingin di dalam kabin, kompresor bekerja lebih sedikit, terhubung dan terputus lebih sering, dan mengurangi beban pada alternator. Ini adalah permainan keseimbangan antara termodinamika dan aerodinamika. Inflasi Kizuna, tekanan berdasarkan suhu. Ban dengan tekanan rendah hanya 5 pon dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar sebesar 4%. Fisika itu sederhana. Tekanan rendah berarti jejak kontak yang lebih besar dan deformasi tapak yang lebih besar saat berputar. Ini menghasilkan hambatan gelinding yang masif. Ini seperti mencoba mengayuh sepeda dengan ban kempes di lumpur. Trik inflasi Jepang Kizuna tidak terbatas pada mengikuti pelat pintu, tetapi untuk memahami hubungan antara tekanan dan suhu. Kebanyakan orang mengukur tekanan saat ban panas setelah menempuh jarak beberapa kilometer. Ini memberikan pembacaan yang salah. Ahli Jepang mengukur tekanan saat dingin sebelum meninggalkan rumah, dan biasanya memompa 2 atau 3 pon di atas rekomendasi minimum pabrikan, tanpa pernah melebihi maksimum ban. Peningkatan kecil ini mengurangi fleksibilitas dinding samping ban, mengurangi panas yang dihasilkan, dan memungkinkan kendaraan melaju dengan inersia yang jauh lebih besar. Sindrom bagasi penuh. Hukum kedua, Newton mengatakan bahwa gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Dalam hal bensin, ini berarti semakin besar massa mobil Anda, semakin besar gaya yang harus dikerahkan mesin untuk menggerakkannya. Di Jepang, di mana ruang adalah kemewahan, membawa barang-barang yang tidak perlu di dalam mobil dianggap sebagai dosa ketidakefisienan. Setiap 45 kg bobot ekstra meningkatkan konsumsi bahan bakar sebesar 1 atau 2%. Kelihatannya sedikit, tetapi pikirkan apa yang Anda bawa di bagasi. Kotak peralatan yang tidak pernah Anda gunakan, kereta bayi yang sudah bisa berjalan, atau cairan pembersih itu. Itu adalah beban mati yang harus diakselerasi dan direm oleh mesin Anda ribuan kali dalam setiap perjalanan perkotaan. Selain itu, bobot ekstra memengaruhi suspensi dan meningkatkan jarak pengereman. Para hypermilers Jepang mempraktikkan minimalisme mekanis. Mereka hanya membawa yang penting. Mengosongkan bagasi Anda dari sampah, seperti mendapatkan diskon instan untuk setiap liter bensin yang Anda beli. Ini adalah salah satu cara termudah dan tercepat untuk meningkatkan kinerja tanpa menyentuh satu sekrup pun pada mesin. Dalam budaya Jepang, ada konsep KonMari yang bahkan diterapkan pada ruang mekanis. Ini bukan hanya tentang keteraturan, ini tentang mengurangi beban parasit. Fisika menjelaskan kepada kita bahwa hambatan gelinding berbanding lurus dengan bobot yang menekan poros. Ketika Anda membawa 50 kg barang yang terlupakan di bagasi, Anda mengubah pusat gravitasi dan distribusi bobot kendaraan. Ini menyebabkan di setiap tikungan, ban mengalami deformasi lateral yang lebih besar, menghilangkan energi dalam bentuk panas daripada gerakan. Bagasi yang kelebihan beban menghasilkan apa yang para insinyur sebut inersia rotasi negatif saat menanjak. Mesin tidak hanya harus melawan gravitasi untuk mengangkat massa mobil, tetapi juga harus menyuntikkan kelebihan bahan bakar untuk mengkompensasi penurunan suspensi belakang yang memperburuk aerodinamika dengan sedikit mengangkat bagian depan kendaraan. Oli viskositas 0. Sekolah mekanik lama mengatakan, gunakan oli kental untuk melindungi mesin.
Dalam rekayasa Jepang kontemporer, ide itu sudah usang. Toyota dan Honda memimpin revolusi oli viskositas ultra rendah, seperti 0W8 atau 0W16. Fisika di balik ini adalah pengurangan kehilangan pemompaan dan gesekan fluida. Oli kental menawarkan hambatan terhadap gerakan piston dan membutuhkan lebih banyak energi dari pompa oli untuk bersirkulasi melalui saluran sempit blok mesin. Penggunaan oli tipis ini memungkinkan mesin berputar dengan kebebasan yang luar biasa, terutama selama start dingin, yaitu saat paling banyak bahan bakar dihabiskan. Pelumas ini mengandung aditif polimer canggih yang melindungi logam bahkan dengan lapisan tipis mikroskopis. Beralih dari oli 10W40 ke 0W20, jika mesin Anda mengizinkannya, dapat meningkatkan penghematan bahan bakar sebesar 3% secara instan. Ini seperti mesin berhenti berlari di bawah air dan mulai berlari di udara. Tentu saja ini hanya berfungsi pada mesin yang dirancang dengan toleransi modern. Namun tidak peduli seberapa bagus oli Anda jika otak yang mengontrol campuran itu buta. Banyak mekanik sekolah lama di barat masih memandang botol oli dengan curiga. Mereka mengatakan bahwa terlihat seperti air dan tidak akan melindungi mesin. Tetapi di laboratorium teknik Shizuoka, mentalitasnya berbeda. Gesekan fluida adalah salah satu pencuri energi terbesar. Bayangkan Anda mencoba berlari di kolam yang penuh madu. Itulah upaya yang dilakukan mesin Anda dengan oli kental. Sekarang bayangkan berlari di air murni. Itulah kebebasan yang diberikan oleh viskositas nol. Ilmu di balik ini adalah geser molekuler. Oli modern dengan tingkat viskositas ultra rendah dirancang dengan polimer rantai panjang yang menjadi datar di bawah tekanan ekstrem, memungkinkan bagian logam meluncur dengan hambatan yang hampir tidak ada. Ini mengurangi kehilangan pemompaan. Energi yang dihabiskan mesin hanya untuk memindahkan pelumas dari bak mesin ke kepala silinder. Sensor oksigen, otak penghematan. Sensor oksigen atau sonda lambda adalah komponen yang memberitahu komputer apakah campuran terlalu kaya atau terlalu miskin. Ini bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian waktu nyata ribuan kali per menit. Masalahnya adalah sensor ini hidup di lingkungan paling ekstrim di mobil, aliran gas buang yang panas. Seiring waktu, mereka tertutup jelaga dan endapan sulfur, yang membuat mereka lambat. Sensor yang lambat tidak mengirim sinyal yang akurat, yang menyebabkan komputer menyuntikkan lebih banyak bensin daripada yang diperlukan sebagai tindakan pencegahan. Sensor oksigen yang rusak dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20% tanpa menyalakan lampu check engine. Di Jepang, pengemudi yang proaktif tidak menunggu sensor rusak. Mereka membersihkan atau menggantinya setiap 100.000 km. Pembersihan dengan pelarut khusus dapat menghilangkan kontaminasi dan mengembalikan penglihatan pada komputer. Ini adalah perbedaan antara menembak buta dan memiliki pandangan teleskopik yang presisi. Dengan mengoptimalkan stoikiometri pembakaran, Anda memastikan bahwa setiap molekul bahan bakar dimanfaatkan secara maksimal. Sensor oksigen atau sonda lambda adalah pengawas konstan rasio stoikiometrik. Dalam dunia ideal, mesin mencampur 14,7 bagian udara per 1 bagian bensin. Namun pada kenyataannya, sensor menjadi kotor dengan endapan silikon dan karbon. Sensor yang malas tidak segera mengirim sinyal kesalahan ke komputer, tetapi mulai berosilasi lebih lambat. Daripada menyesuaikan campuran setiap 1 milidetik, ia melakukannya setiap 10. Penundaan itulah yang menyebabkan kehilangan penghematan. Orang Jepang mempraktikkan pembersihan preventif komponen ini menggunakan ultrasonik atau pelarut dielektrik. Sensor yang bersih memungkinkan ECU, unit kontrol mesin, beroperasi dalam mode yang disebut loop tertutup dengan jauh lebih agresif, memotong aliran bahan bakar hingga seminimal mungkin untuk mempertahankan pembakaran tanpa mengorbankan torsi. Navigasi prediktif dan penglihatan terowongan. Rem secara fisik adalah perangkat yang mengubah bensin yang sudah Anda bayar menjadi panas yang tidak berguna melalui gesekan. Setiap kali Anda mengerem secara tidak perlu, Anda membuang energi kinetik yang dihasilkan mesin dengan susah payah. Pengemudi Jepang mempraktikkan navigasi prediktif. Pandangan mereka tidak tertuju pada mobil di depan, tetapi 3 atau 4 mobil di depan. Jika mereka melihat lampu merah di 500 meter,
mereka segera berhenti berakselerasi dan membiarkan mobil meluncur karena inersia. Ini disebut pemotongan bahan bakar deselerasi, deceleration fuel cut-off. Di sebagian besar mobil modern, jika Anda melepaskan pedal gas saat mobil sedang berjalan, injektor akan mati sepenuhnya. Mesin terus berputar karena gerakan roda, mengonsumsi nol bahan bakar. Saat tiba di lampu lalu lintas, seringkali lampu sudah hijau sebelum mereka harus berhenti sepenuhnya, menghindari harus mengatasi inersia lagi dari nol. Ini adalah seni kelancaran yang membutuhkan kesabaran dan visi. Tidak menyentuh rem adalah tanda utama pengemudi yang efisien. Navigasi prediktif adalah seni manajemen energi kinetik. Dalam fisika, energi tidak diciptakan atau dihancurkan, hanya diubah. Saat Anda berakselerasi, Anda mengubah bensin menjadi gerakan. Saat Anda mengerem, Anda mengubah gerakan itu menjadi panas yang tidak berguna di kampas rem. Pengemudi Jepang melihat lalu lintas sebagai aliran air. Mereka tidak pernah mencoba melawan arus tetapi meluncur melaluinya. Dengan menerapkan penglihatan terowongan prediktif, Anda mencari ruang kosong. Jika Anda mendeteksi bahwa di 300 meter ada sekelompok mobil yang menumpuk, Anda segera berhenti berakselerasi. Anda masuk ke mode pemotongan bahan bakar deselerasi, DFCO. Dalam keadaan ini, roda menggerakkan mesin dan komputer mematikan injektor sepenuhnya. Anda bergerak di 80 km per jam dengan konsumsi literal nol. Filter udara aliran tinggi versus filter kertas. Mesin, pada dasarnya, adalah pompa udara yang besar. Untuk membakar bensin, ia membutuhkan jumlah oksigen yang tepat. Jika filter udara Anda kotor atau berkualitas buruk, mesin harus melakukan upaya hisap ekstra untuk mendapatkan udara yang dibutuhkan. Ini dikenal sebagai penurunan tekanan. Ketika filter tersumbat, komputer mengkompensasi kurangnya udara dengan menyesuaikan campuran secara tidak efisien, yang meningkatkan konsumsi. Di Jepang, penggunaan filter efisiensi tinggi dihargai. Banyak penggemar memilih filter aliran tinggi yang memungkinkan aliran udara lebih bebas tanpa mengorbankan penyaringan partikel. Namun, bahkan dengan filter kertas standar, rahasianya adalah frekuensi penggantian. Jangan menunggu filter menjadi hitam, ganti saat mulai kehilangan warna aslinya. Mesin yang bernapas bebas adalah mesin yang tidak harus bekerja terlalu keras. Ini adalah dasar dari seluruh piramida efisiensi yang telah kita bangun hingga sekarang. Bayangkan mencoba berlari maraton sambil bernapas melalui sedotan. Itulah persisnya yang dilakukan mesin Anda dengan filter udara yang murah atau jenuh. Efisiensi volumetrik adalah kemampuan mesin untuk mengisi silindernya dengan udara segar. Jika filter memberikan hambatan, ruang hampa parsial tercipta di manifold intake yang memaksa piston untuk melakukan upaya ekstra dalam langkah turunnya. Upaya ini dibayar dengan bensin. Di Jepang dipahami bahwa udara adalah bahan bakar tak terlihat. Filter efisiensi tinggi atau aliran tinggi mengurangi turbulensi di saluran masuk body throttle. Aliran udara laminar tanpa pusaran memungkinkan sensor MAF, aliran massa udara, membaca secara milimeter presisi berapa banyak oksigen yang masuk. Ini mencegah komputer menyuntikkan bahan bakar untuk berjaga-jaga, praktik umum dalam konfigurasi dengan filter restriktif. Selain itu, udara yang lebih dingin dan padat dicapai melalui pernapasan yang lebih baik, memungkinkan kemajuan pengapian yang lebih optimal. Dengan mengganti filter udara Anda setiap 6 bulan, Anda tidak melakukan perawatan, Anda membeli tenaga gratis dan efisiensi murni. Dengan mesin yang bernapas seperti atlet Olimpiade, kita siap untuk masuk ke momen di mana kita akan mengungkapkan teknik legendaris yang telah memungkinkan pengemudi Jepang untuk mengungguli konsumsi resmi pabrik. Teknik pulse and glide, pulsa dan meluncur. Ini adalah permata mahkota para pengemudi Prius di Jepang, tetapi yang sedikit orang tahu adalah bahwa ini dapat diterapkan pada kendaraan pembakaran internal apapun. Fisika di balik pulse and glide didasarkan pada peta konsumsi bahan bakar spesifik rem, BSFC.
Mesin bensin sangat tidak efisien ketika beroperasi dengan throttle pedal yang sedikit terbuka, beban rendah karena mereka menderita kerugian pemompaan yang besar. Namun, mereka mencapai efisiensi termodinamika maksimum ketika beroperasi pada 70 atau 80% bebannya. Tekniknya adalah sebagai berikut. Alih-alih mempertahankan kecepatan konstan 60 km per jam dengan kaki hanya menyentuh pedal, keadaan efisiensi rendah, Anda melakukan pulsa dengan berakselerasi dengan tegas sekitar 75% dari throttle hingga mencapai 75 km per jam. Pada titik efisiensi maksimum itu, Anda melepaskan pedal sepenuhnya atau menempatkan mobil dalam posisi netral jika kondisi keamanan dan transmisi memungkinkan untuk memulai meluncur atau glide. Selama meluncur, mesin mengonsumsi minimal atau nol jika mesin mati pada hibrida, sementara mobil melaju karena inersia hingga turun ke 55 km per jam. Kecepatan rata-rata tetap 65 km per jam, tetapi Anda telah menghabiskan separuh waktu dengan mesin mati atau dalam keadaan idle dan separuh lainnya dalam zona efisiensi maksimumnya. Siklus ini memanfaatkan energi kinetik dengan cara yang tidak akan pernah bisa disamai oleh cruise control kecepatan konstan. Ini adalah teknik yang membutuhkan latihan agar tidak mengganggu aliran lalu lintas. Tetapi dalam hal fisika murni, ini adalah cara paling efektif untuk melipat gandakan kinerja bahan bakar. Jika Anda menguasai pulsa ini, Anda akan mengirimkan energi ke roda hanya ketika mesin berada pada kondisi terbaiknya. Kita sampai pada teknik yang membedakan amatir dari master penghematan, pulse and glide. Untuk memahami mengapa ini berfungsi, kita harus melihat peta efisiensi termal mesin pembakaran. Mesin paling efisien ketika throttle pedal hampir terbuka sepenuhnya, menghilangkan kerugian pemompaan. Masalahnya adalah jika Anda meninggalkan pedal gas terbuka penuh, Anda akan menabrak mobil di depan. Pulse and glide memecahkan dilema ini. Pulsa terdiri dari akselerasi yang kuat dan tegas, tidak keras tetapi konstan, untuk membawa mesin ke zona efisiensi maksimumnya, sekitar 70% dari bebannya. Setelah Anda mencapai kecepatan yang diinginkan, lepaskan pedal gas sepenuhnya. Anda masuk ke glide atau meluncur. Pada titik ini, mobil bergerak hanya karena inersia, memanfaatkan massa yang begitu sulit kita percepat. Sinkronisasi lampu lalu lintas, tarian kota. Dalam rekayasa transportasi, diketahui bahwa menghentikan kendaraan 1.500 kg dan menjalankannya kembali mengonsumsi lebih banyak energi daripada membuatnya berjalan di 20 km per jam selama 3 km. Orang Jepang menyebutnya tarian kota. Triknya terletak pada pelestarian mutlak energi kinetik. Pengemudi ahli tidak pernah melihat lampu lalu lintas di depannya. Ia melihat yang berada di 3 blok jauhnya. Jika Anda melihat lampu lalu lintas di kejauhan berwarna merah, hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah mempertahankan kecepatan lalu mengerem. Tekniknya adalah menyesuaikan kecepatan Anda secara prediktif. Jika Anda tahu lampu lalu lintas akan berubah menjadi hijau dalam 10 detik, kurangi kecepatan Anda secara bertahap melalui rem mesin jauh sebelum tiba. Tujuannya adalah mencapai persimpangan tepat ketika lampu lalu lintas berubah, mempertahankan setidaknya gerakan minimal pada roda. Mengatasi gesekan statis, menjalankan mobil dari nol, membutuhkan puncak injeksi bahan bakar yang besar. Jika Anda berhasil membuat mobil tidak pernah berhenti sepenuhnya, puncak itu menghilang. Di kota-kota seperti Tokyo atau Kyoto, pengemudi menghitung waktu lampu lalu lintas dengan presisi yang luar biasa. Ini adalah pertempuran melawan inersia. Setiap kali Anda menyentuh rem di kota, Anda mengakui bahwa Anda gagal dalam prediksi Anda, dan Anda mengubah bensin menjadi panas yang terbuang di cakram rem. Di arteri Tokyo, pengemudi tidak melihat lalu lintas sebagai hambatan, tetapi sebagai cairan yang bergerak. Teknik gelombang hijau didasarkan pada pemahaman gesekan statis. Menggerakkan massa 1.500 kg dari nol membutuhkan energi hingga 4 kali lebih tinggi daripada yang dibutuhkan untuk membuatnya berjalan di 20 km per jam. Ketika Anda berhenti sepenuhnya, Anda membuang semua energi kinetik yang sudah Anda bayar dengan bensin. Ilmu sinkronisasi melibatkan pembacaan perifer lingkungan.
Jika lampu lalu lintas di 200 meter berwarna merah, pengemudi Jepang menghitung waktu kedatangan mereka sehingga saat mencapai garis, lampu lalu lintas sudah berubah menjadi hijau dan mobil di depan sudah bergerak. Ini dicapai melalui penyesuaian kecepatan jelajah residual. Dengan menghindari penghentian total, Anda mempertahankan inersia di komponen transmisi dan bantalan. Nomor 8. Penggunaan aditif molybdenum. Jepang adalah pemimpin dunia dalam ilmu pelumas, dan rahasia terbaik mereka untuk penghematan adalah disulfida molybdenum. Pada tingkat molekuler, molybdenum bertindak dengan cara yang menarik. Molekul-molekulnya adalah lempengan datar yang meluncur satu sama lain dengan gesekan yang hampir nol. Ketika Anda menambahkan aditif molybdenum berkualitas tinggi ke oli mesin Anda, lempengan-lempengan ini menempel pada permukaan logam silinder dan piston, menciptakan lapisan pengorbanan. Fisika dari ini sederhana. Anda mengurangi gesekan parasit. Sebuah mesin konvensional menghabiskan sekitar 15% dari energi internalnya hanya untuk mengatasi gesekannya sendiri. Dengan mengubah permukaan internal menjadi sesuatu yang licin seperti es di atas es, energi itu dilepaskan untuk menggerakkan roda. Mekanik Jepang telah menunjukkan bahwa penggunaan molybdenum secara konstan tidak hanya mengurangi kebisingan mesin, tetapi juga menurunkan suhu operasi dan meningkatkan konsumsi dalam kisaran antara 3 dan 5%. Ini adalah penghematan pasif yang bekerja untuk Anda di setiap putaran poros engkol. Untuk memahami dampak disulfida molybdenum, kita harus melihat logam di bawah mikroskop elektron. Sekilat apapun silinder terlihat, permukaannya penuh dengan puncak dan lembah yang disebut kekasaran. Saat piston bergerak naik dan turun, kekasaran ini bertabrakan satu sama lain, menghasilkan panas dan resistensi. Molybdenum Jepang memiliki struktur molekuler lembaran heksagonal yang meluncur satu sama lain seperti setumpuk kartu basah. Lembaran-lembaran ini mengendap di lembah-lembah logam, menciptakan permukaan yang secara virtual datar pada tingkat atom. Ini mengurangi koefisien gesekan mesin konvensional dalam kisaran hingga 30% di zona kontak kritis. Manajemen beban listrik dan alternator. Banyak orang percaya bahwa listrik di mobil itu gratis karena berasal dari baterai. Kesalahan fatal. Semua energi listrik kendaraan Anda berasal dari alternator yang digerakkan oleh mesin melalui sabuk. Menurut hukum Faraday, semakin besar permintaan listrik, lampu jauh, AC maksimal, pengisi daya ponsel, sistem audio bertenaga, semakin kuat medan magnet di dalam alternator dan semakin berat bagi mesin untuk memutarnya. Alternator di bawah beban maksimum dapat mengambil hingga 5 atau 6 tenaga kuda dari mesin. Di Jepang, pengemudi yang sadar efisiensi mempraktikkan manajemen beban yang ketat. Mereka tidak menyalakan lampu kabut jika tidak ada kabut, tidak menggunakan penghangat kaca belakang lebih dari yang benar-benar diperlukan, dan menghindari pengisian daya beberapa perangkat elektronik secara bersamaan. Setiap watt daya listrik secara langsung diterjemahkan menjadi mililiter bensin yang terbakar. Dengan mengurangi beban listrik, Anda membiarkan alternator berputar bebas, mengurangi beban parasit pada mesin. Ini adalah penghematan yang tidak terlihat tetapi konstan. Banyak orang mengabaikan hukum kekekalan energi di dalam mobil mereka sendiri. Alternator tidak berputar secara ajaib. Ini adalah generator elektromagnetik yang digabungkan ke poros engkol. Saat Anda menyalakan lampu jauh, penghangat kaca belakang, dan mengisi daya 2 ponsel, Anda meningkatkan permintaan ampere. Menurut hukum Lenz, alternator menentang resistensi magnetik yang sebanding dengan arus yang ditarik darinya. Secara praktis, alternator menjadi lebih berat untuk diputar. Mitos oktan, premium versus regular. Ini adalah trik yang dibenci perusahaan minyak. Ada kepercayaan luas bahwa bensin premium atau oktan tinggi memiliki lebih banyak energi dan akan membuat mobil Anda berkinerja lebih baik. Realitas fisiknya adalah bahwa oktan hanyalah ukuran resistensi terhadap detonasi. Jika mobil Anda dirancang oleh insinyur Jepang untuk beroperasi dengan bensin reguler, 95 oktan atau kurang, mengisi bensin oktan tinggi secara harfiah adalah membuang uang keluar knalpot. Bensin oktan tinggi tidak terbakar lebih kuat. Sebenarnya ia terbakar sedikit lebih lambat untuk menghindari ketukan mesin.
Jika mesin Anda tidak memiliki rasio kompresi tinggi yang membutuhkan oktan tersebut, Anda tidak akan mendapatkan 1 km pun ekstra performa. Penghematan sebenarnya berasal dari menggunakan oktan yang persis diminta oleh manual. Menggunakan oktan yang lebih tinggi tidak membersihkan mesin atau memberinya lebih banyak tenaga. Itu adalah placebo yang mahal. Pengemudi yang bijak menghemat harga lebih itu dan menginvestasikannya dalam perawatan berkualitas. Jika Anda memasukkan bensin premium ke mesin yang dirancang untuk reguler, pembakarannya sebenarnya kurang efisien. Ini terjadi karena bahan bakar oktan tinggi memiliki kecepatan penyebaran api yang sedikit lebih lambat untuk mengontrol tekanan. Pada mesin normal, ini dapat mengakibatkan pembakaran berakhir terlalu lambat dalam langkah piston, membuang-buang energi dalam bentuk panas sisa yang keluar melalui knalpot. Busi iridium kelas Jepang. Pembakaran yang tidak sempurna adalah bensin yang terbuang yang keluar melalui knalpot dalam bentuk hidrokarbon yang tidak terbakar. Di Jepang, busi dianggap sebagai jantung efisiensi. Busi iridium berkualitas tinggi, seperti yang diproduksi oleh NGK atau Denso, memiliki elektroda pusat yang sangat halus, terkadang hanya 0,4 mm. Fisika dari ini disebut kepadatan medan listrik. Elektroda yang lebih halus membutuhkan lebih sedikit tegangan untuk melompatkan percikan api dan menciptakan inti api yang jauh lebih terkonsentrasi dan bertenaga. Ini memastikan bahwa campuran udara dan bensin terbakar hampir secara instan dan sempurna. Dengan meningkatkan efisiensi pengapian, mesin menghasilkan torsi lebih banyak dengan jumlah bahan bakar yang sama. Banyak pengemudi melihat peningkatan segera dalam konsumsi dan kehalusan stasioner saat mengganti busi lama mereka dengan busi iridium asli. Penyesuaian sensor posisi throttle, TPS. Sensor posisi throttle, TPS, adalah yang memberitahu komputer seberapa banyak Anda menekan pedal. Seiring waktu, sensor ini dapat mengalami dekalibrasi atau mengirim sinyal noise yang menyebabkan komputer menyuntikkan lebih banyak bahan bakar daripada yang diperlukan sebagai tindakan pencegahan. Trik presisi Jepang adalah menyesuaikan atau membersihkan sensor ini agar sinyalnya linear dan sempurna. Pada beberapa kendaraan yang lebih tua, dimungkinkan untuk menyesuaikan sensor secara fisik agar komputer mendeteksi pembukaan throttle yang sedikit lebih kecil yang cenderung membuat campuran lebih kurus dalam kondisi jelajah, lean burn yang terkenal. Ini harus dilakukan dengan pengetahuan teknis, tetapi hasilnya adalah komputer yang tidak takut dan menjaga injektor tetap terbuka untuk waktu minimal yang diperlukan. Ini adalah penyesuaian halus yang dilakukan oleh mekanik presisi di Jepang untuk mengoptimalkan konsumsi pada armada pengiriman. Sensor TPS adalah penerjemah antara niat Anda dan tindakan mesin. Dalam istilah teori kontrol, potensiometer ini mengirimkan sinyal tegangan yang digunakan ECU untuk menghitung pengayaan transien. Jika sensor memiliki sedikit penyimpangan karena keausan pada jalur karbonnya, ia dapat mengirim sinyal akselerasi, padahal sebenarnya Anda hanya mempertahankan tekanan konstan. Ini menyebabkan injektor tetap dalam siklus kerja yang tidak perlu tinggi. Dekarbonisasi internal dengan hidrogen. Karbon yang terakumulasi di ruang bakar bertindak sebagai spons yang menyerap bensin dan merusak efisiensi campuran. Selain itu, ini mengurangi volume ruang bakar menyebabkan pradetonasi yang memaksa komputer untuk menunda waktu pengapian, yang mengurangi tenaga. Teknik dekarbonisasi hidrogen Jepang melibatkan pengenalan gas HHO ke intake saat mesin sedang berjalan. Hidrogen meningkatkan suhu api secara lokal dan memecah endapan karbon melalui reaksi kimia, mengeluarkannya melalui knalpot dalam bentuk gas. Ini seperti membersihkan arteri mesin. Dengan mengembalikan volume asli ruang bakar dan membersihkan dudukan katup, kompresi kembali ke tingkat pabrikan, mesin mendapatkan kembali efisiensi termodinamika aslinya dan konsumsi segera menurun. Ini adalah prosedur 30 menit yang mengembalikan masa muda ke mesin manapun dengan lebih dari 100.000 km. Akumulasi karbon adalah penghalang termal yang merusak efisiensi Carnot mesin Anda. Endapan pada kepala piston menciptakan titik panas yang memulai pembakaran sebelum percikan api melompat, sebuah fenomena yang merusak kinerja.
Pergeseran pola pikir dari pengemudi menjadi insinyur efisiensi. Kita mencapai puncaknya. Trik nomor 1 bukanlah sebuah bagian, bukan aditif atau teknik mengemudi. Ini adalah adopsi filosofi Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Di Jepang, pengemudi yang paling dihormati bukanlah yang tiba paling cepat, tetapi yang tiba dengan pengeluaran sumber daya paling sedikit. Pergeseran pola pikir ini menyiratkan melihat panel instrumen bukan sebagai seperangkat lampu, tetapi sebagai konsol data. Anda harus belajar membaca mobil Anda, rasakan getarannya, dengarkan nada mesin, amati bagaimana jarum bensin bereaksi terhadap gerakan Anda. Seorang insinyur efisiensi tidak mengemudi secara agresif karena ia memahami bahwa agresi adalah inefisiensi. Ia memahami bahwa setiap kali ia berakselerasi tanpa perlu, ia membuang-buang usaha ribuan orang yang bekerja untuk memproduksi bahan bakar itu. Ketika Anda mengubah pola pikir Anda, semua teknik sebelumnya menjadi otomatis. Anda berhenti berkelahi dengan lalu lintas dan mulai mengalir dengannya. Perubahan sikap inilah yang benar-benar memungkinkan penghematan hingga 50%. Ini adalah rasa hormat terhadap mesin, lingkungan, dan usaha ekonomi Anda sendiri. Ini adalah jalan prajurit efisiensi. Trik terakhir adalah penguasaan komorebi yang diterapkan pada aspal. Melihat cahaya di antara bayangan lalu lintas. Seorang pengemudi dengan pola pikir insinyur efisiensi tidak melihat hambatan, ia melihat aliran energi. Ia menjadi ahli dalam manajemen beban mesin, memahami bahwa setiap gerakan mendadak adalah kekalahan terhadap fisika. Filosofi ini menuntun Anda untuk merencanakan rute Anda bukan berdasarkan jarak terpendek, tetapi berdasarkan yang mempertahankan momentum paling banyak. Penghematan 50% tidak berasal dari satu bagian ajaib, tetapi dari jumlah ribuan keputusan kecil. Tidak berakselerasi ketika Anda melihat kendaraan di depan mengerem, memanfaatkan gravitasi saat menurun untuk mengisi inersia, dan memahami bahwa kecepatan adalah sumber daya yang dikelola, bukan sesuatu yang disia-siakan. Inilah rahasia para master di Jepang. Mesin adalah perpanjangan dari kemauan Anda, dan kemauan yang efisien menciptakan kendaraan yang abadi.